karies gigi? Karies gigi adalah salah satu penyakit jaringan keras gigi yang paling sering terjadi pada masyarakat. Menurut buku Dental Caries, Principle and Management, karies gigi adalah penyakit infeksi multifaktorial yang berhubungan dengan interaksi kompleks antara bakteri penghasil asam, karbohidrat yang dapat difermentasi, dan faktor host termasuk satu saliva yang dapat menyebabkan demineralisasi pada mulut. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya karies gigi. Yang pertama, mikroorganisme. Mikroorganisme utama yang dapat menginisiasi karies gigi yaitu Streptococcus mutans, bakteri penting pada karies email, lalu Lactobacillus acidophilus, bakteri penting pada karies dentin, dan Actinomyces nice-lundi, bakteri penting pada cementum. Selanjutnya ada host, yaitu gigi. Terbentuknya karies gigi itu diawali dengan terdapatnya plak yang mengandung bakteri pada gigi. Oleh karena itu, gigi yang memudahkan perlekatan plak sangat memungkinkan untuk diserang karies. Kemudian, faktor yang selanjutnya adalah substrat. Penelitian menunjukkan bahwa makanan dan minuman yang bersifat fermentasi karbohidrat lebih signifikan memproduksi asam, diikuti oleh demineralisasi email. Yang keempat, yaitu waktu. Adanya kemampuan saliva untuk mendepositkan kembali mineral selama proses berlangsungnya karies menandakan bahwa karies dipengaruhi oleh saliva yang berada di dalam lingkungan gigi. Maka dari itu, karies tidak menghancurkan gigi dalam hitungan hari atau minggu, melainkan dalam hitungan bulan atau tahun. Maka dari itu, terdapat kesempatan yang baik bagi kita untuk mencegah proses terjadinya karies gigi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan tadi, proses karies terjadi karena adanya interaksi antara host, yaitu gigi, dengan lingkungannya, yaitu substrat dan saliva, yang dipengaruhi oleh agen, yaitu mikroorganisme dan juga periode waktu. Proses terjadinya karies yang terjadi pada email, dentin, dan cementum meliputi 1. Pada permukaan gigi yang terdapat pelikel, maka akan berinteraksi dengan bakteri Streptococcus mutans yang akan menghasilkan enzim glukosiltransferase dan fruktosiltransferase yang akan mengubah sukrosa menjadi fruktan dan glukan yang merupakan polisakarida ekstraseluler. Lalu yang kedua, Streptococcus mutans akan memfermentasikan karbohidrat berupa sukrosa dengan produk sampingan asam laktat yang akan menyebabkan lingkungan plak gigi menjadi asam. Apabila pH turun mencapai pH kritis email yaitu 5,2 sampai 5,5, maka asam akan bereaksi dengan hidroksiapatit dan akan terurai menjadi 10 Ca2+ ditambah 6 HPO42- ditambah 2 H2O atau yang bisa dilihat seperti ini. Yang ketiga, jika sudah tidak ada lagi gula di dalam rongga mulut, maka pH akan naik dan kembali normal karena adanya buffer pada saliva. Hal ini belum menyebabkan kavitas karena terjadinya remineralisasi, di mana remineralisasi ini adalah proses mengembalikan kembali mineral dalam bentuk ionik ke struktur kristal hidroksiapatit. Jika proses demineralisasi lebih dominan daripada proses remineralisasi dan berlangsung terus-menerus, maka akan terbentuk kavitas pada email setelah 3-6 bulan. Kemudian, bila kavitas sudah terbentuk di email dan karies terus berlanjut, maka karies akan terus meluas hingga ke arah dentin. Untuk bakteri yang berperan pada dentin adalah Lactobacillus acidophilus. Bakteri Lactobacillus acidophilus ini dapat memfermentasikan karbohidrat dengan bantuan enzim laktase yang akan menghasilkan asam laktat. Selanjutnya, Lactobacillus acidophilus mensekresikan enzim protease yang menyebabkan degradasi kolagen. Kemudian asam laktat menyebabkan pH plak menurun hingga mencapai pH kritis pada dentin yaitu 6,2 sampai dengan 6,4.
Hal ini menyebabkan demineralisasi pada dentin. Selain itu juga terjadi kerusakan zat organik berupa kolagen, lalu akan terbentuk kavitas pada dentin. Apabila karies terus berlanjut, maka kavitas akan meluas ke arah pulpa. Dan apabila terjadi resesi gingiva atau penurunan gingiva, maka bakteri Actinomyces neslundii akan memfermentasikan karbohidrat berupa sukrosa dengan produk sampingan asam laktat. Asam laktat akan menyebabkan pH plak menurun sehingga akan mencapai pH kritis sementum yaitu 6,7 yang akan menyebabkan terjadinya demineralisasi pada sementum sehingga menyebabkan terbentuknya kavitas pada sementum. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai gambaran klinis pada karies gigi. Jadi, gambaran klinis pada karies gigi yang pertama ada tahap white spot. Tahap white spot ini adalah tahap yang paling awal di mana gambaran klinis pada karies gigi tampak sebagai bercak putih kapur pada gigi. Pada tahap ini permukaannya utuh dan terdapat lesi di bawah permukaan gigi tersebut yang bersifat reversibel atau bisa kembali apabila dilakukan perawatan seperti pengaplikasian fluoride pada permukaan gigi. Jika bercak putih tersebut tidak dilakukan perawatan dan berlangsung terus-menerus, maka setelah 3-6 bulan akan terbentuk kavitas. Selanjutnya, tahap kavitas. Jika mineral pada gigi terus hilang karena lingkungan yang asam, permukaan gigi akan membentuk kavitas dan lesi tidak dapat kembali seperti anatomi gigi yang normal lagi. Jika lesi berkembang, area gigi yang luas dapat hilang. Lesi kavitas aktif biasanya berwarna coklat keemasan. Lesi yang berlangsung lama berwarna lebih gelap, terkadang hampir kehitaman. Itulah penjelasan singkat mengenai patogenesis karies. Mari jaga kesehatan gigi dan mulut supaya kita terhindar dari karies gigi.